Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Gaifansa dari kelas 12 3C1 nomor 7. Di sini saya akan melanjutkan modul fungsi firewall pada jaringan VoIP. Di sini saya akan melakukan praktikum pertama TLC, yaitu fungsi firewall pada jaringan komputer. Di sini untuk topologinya, yang pertama kita buat adalah menggunakan internet dengan IP 20.42.5.xx. Lalu untuk routernya nanti menggunakan Debian. Di sini internal networknya nanti kita menggunakan LAN ya, kita bagi dua jaringan. Di sini kita set konfigurasi terlebih dahulu untuk IP-nya. Sebelum itu, di sini network adapternya kita ganti terlebih dahulu pada Debian 10 atau routernya menggunakan dua adapter. Yang pertama menggunakan host only adapter, yang kedua menggunakan internal network. Kita allow all jika sudah kita oke. Nah ini ya. Lalu untuk lainnya hanya menggunakan satu adapter saja, internal network. Ini internal network. Lalu kita konfigurasi terlebih dahulu adapternya. Di sini saya menggunakan WiFi dari hotspot. Sebelum itu kita share agar nanti pada adapter virtual host only network 2 dapat mendapatkan akses internet. Di sini kita aja saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita close. Kita masuk ke sini lagi. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP-nya. Terlebih dahulu. Nah, ini ya, menggunakan IP 20.42.5.1, slashnya subnet max-nya 124 jika sudah kita oke saja. Lalu kita jalankan terlebih dahulu Debian sebelumnya. Di sini kita langsung masuk saja. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini langsung kita cek untuk IP-nya, ya. IP ether pertama dari router Debian. Nah, di sini untuk endpost 3-nya menggunakan IP 10.42.5.7, lalu gateway-nya menggunakan IP yang sudah kita tulis di sini tadi, ya. 10.42.5.7 51 untuk IP di PC asli menggunakan gateway yang tadi, lalu address-nya menggunakan 5.7 yang tetap terhubung dalam satu network. Lalu untuk endpost 8-nya ini adalah IP yang nanti kita akan gunakan untuk gateway dari kliennya ya. Sini kita langsung Ctrl X saja. Kita coba restart terlebih dahulu. Start ini, kita tunggu. Nah, jika sudah oke seperti ini, mari kita coba untuk mengakses internet. Nah, juga sudah TTL, berarti konfigurasi untuk terhubung dengan internet pada Debian sudah berhasil ya. Sekarang kita buka terlebih dahulu klien kita. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk kliennya. Langsung kita konfigurasikan saja untuk IP-nya. Kita masuk ke control panel. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Di sini pada adapter local area network. Nah, di sini ya. IP address-nya menggunakan 7.10 dan 7.5. Di sini sebenarnya hanya menggunakan dua klien, tapi saya hanya membuka satu klien karena laptop saya nanti tidak kuat. Jadi kita akan switch IP-nya nanti pada saat uji coba blokirnya. Di sini untuk klien pertama saya berikan IP 7.5. Kita okekan saja. Lalu kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Simpan save ya. Sudah kita oke. Lalu kita buka CMD dahulu, kita coba ping Debian kita C1. Nah, juga sudah TTL. Sekarang kita akan memberikan akses internet ya, akses internet untuk klien kita melalui Debian ini dengan perintah iptables. Ini iptables maintain main a host routing s, tuliskan range IP-nya, network-nya,
min c mas w lagi. Oke, kita enter. Kita cek lagi apakah sudah tertulis atau belum konfigurasi IP address kita. Ini enter. Nah, sudah ada ya ini ya, yang IP 7.0/24 ya. Sudah. Langsung kita masuk kembali ke Windows XP kita. Sekarang kita coba untuk ping 888. Nah, juga sudah TTL, berarti klien kita juga sudah terhubung dengan internet. Ya, ini maka konfigurasi awalnya ya semua sudah terhubung dengan internet. Sekarang kita marikan lanjut ke langkah berikutnya ya. Kita setting ke langkah berikutnya. Ini tadi yang ether pertama ya, menggunakan IP10. Ini post routing, security sudah. Ini juga segmen pertama 2 sudah, internet sudah. Kita coba ping koneksi juga sudah ya untuk router dan lainnya kita ya. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba menginstal Apache, ProFTP dan Telnet pada Debian kita. Debian kita install terlebih dahulu Apache 2 ProFTPD Telnet. Enter. Kita tunggu dahulu. Nah, di sini mengapa kok tulisannya seperti ini? Di sini karena saya sudah mengupgrade Apache 2, menginstal Apache 2 ProFTP dan Telnetnya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Berarti kita sudah menginstal ya. Selanjutnya jika sudah menginstal Apache, ProFTP dan Telnet, kita cek terlebih dahulu ya, lakukan koneksi sisi klien, mengakses ya, dan kita pastikan berhasil. Kita cek terlebih dahulu di Windows XP kita ya. Di sini kita cek melalui Mozilla saja untuk Apache 2-nya webnya. Selanjutnya untuk telnetnya kita juga melalui CMD juga. Ini kita tuliskan IP address-nya terlebih dahulu. 192.168 ini satu, lalu kita enter. Nah, di sini untuk Apache 2-nya juga sudah berhasil terhubung. Kita tulis dulu. Berarti sudah bisa diakses ya untuk Apache 2-nya ya. Sekarang kita coba lagi untuk mengakses telnet. Ini telnet ya, 192.7.1, enter. Kita terlebih dahulu. Proses sedikit lama. Nah, di sini untuk telnetnya, untuk DB-nya juga sudah bisa terhubung melalui Debian login. Kita coba login saja ya. Sebentar. Kita coba telnet lagi. Ini kita login Azril, enter passwordnya. Nah, sudah ya, sudah bisa ya, sudah bisa diakses. Nah, IP-nya benar sesuai dengan IP pada Debian kita di sini ya, berhasil. Selanjutnya kita cek untuk Pro FTP-nya. Di sini untuk FTP-nya kita melalui file manager saja. Ini FTP. Ini kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Di sini bisa mengakses ya file dari FTP-nya. Di sini saya kosongkan sementara ya memang ya. Selanjutnya pada konfigurasinya di sini adalah, nah ini kita konfigurasi memblok klien 1 supaya tidak bisa mengakses telnet dan FTP, sedangkan klien 2 diperbolehkan. Klien 1 dan klien 2 boleh akses web. Di sini untuk klien 1 saya menggunakan IP yang network belakangnya 7.5, lalu untuk klien kedua 7.10 ya. Jadi keduanya tadi kan sudah bisa mengakses telnet, FTP dan Apache-nya semua. Sekarang kita akan konfigurasi melalui IP tables ya. Untuk klien pertama kita tidak bisa mengakses telnet dan FTP ya. Langsung kita uji cobakan saja ya ke Debian-nya. Sini kita masuk ke
VPN kita terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi IP tablesnya. Di sini bisa menggunakan forward atau input ya. Yang pertama kita akan menggunakan forward terlebih dahulu, yaitu dengan perintah IP tables int forward min a ya, menambahkan min a forward. Lalu kita tuliskan source IP-nya. Di sini untuk source-nya karena semua bisa mengakses web, jadi di sini saya tuliskan networknya ya, biar agar semua langsung bisa mengakses webnya. Di port www -c asset. Ini sudah kita enter. Lalu kita tuliskan juga IP tables min a input min s. Lalu kita tuliskan source IP-nya. Di sini untuk source IP-nya kita tuliskan IP dari klien yang pertama tadi ya. Di sini kan kliennya IP-nya, kita close dulu. Exit. Terus kita IP configure dahulu. Nah kan 7.5 ini adalah IP klien pertama kita. Di sini maka kita tuliskan source IP dari pertama kita, lalu kita tambahkan min p tcp dport ftp min c drop. Kita drop ftp-nya ya. Drop ya, FTP-nya. Kita enter, kita drop lagi. Tadi yang di drop kan FTP sama satunya telnet ya, telnet bisa ini di drop. Kita enter, drop. Selanjutnya FTP yang kedua dari klien yang kedua ya, menggunakan IP .10 untuk saya ya. Sini FTP-nya kita accept, kita izinkan. Ini ini enter, kita tulis lagi, kita tuliskan telnet seperti ini, lalu kita enter ya. Nah, jadi kita sudah menyeting IP tablesnya. Untuk menampilkannya bagaimana, kita tuliskan min p min nl seperti ini. Ini ya, sudah otomatis tambah ini ya, untuk accept-nya. Lalu untuk targetnya drop apa saja ya, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita langsung uji coba saja. Ini di sini Windows XP yang pertama, untuk klien pertama adalah menggunakan IP 7.5 ya. Kita IP config lagi. Nah ini 7.5, berarti 7.5 menggunakan adalah dari klien pertama kita. Klien pertama tadi kan tidak diizinkan untuk mengakses telnet ya, telnet sama FTP. Sekarang kita coba untuk telnet terlebih dahulu, apakah masih bisa atau tidak. Ini kita enter. Nah, kita sambil menunggu, kita masuk ke lagi, kita masuk ke FTP. Kita tunggu, kita enter. Sedikit lama memang prosesnya ya. Nah, ini masih connecting, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk klien pertama kita ya, telnet sudah tidak bisa terhubung ya. Connection failed, call not open connection the host on port 23, connection failed, berarti connection sudah ditolak ya, sudah kita deport tadi. Lalu, di sini untuk FTP-nya, Windows cannot access this folder, berarti akses untuk masuk ke FTP-nya juga sudah kita blokir ya untuk klien pertama kita tadi. Nah, di sini untuk ya telnet juga tidak bisa ya. Kita IP config lagi untuk memastikan ini menggunakan IP klien pertama. Nah, 7.5 IP klien pertama. Selanjutnya kita coba masuk ke sini ke web ya. Untuk webnya kan tadi dua-duanya masih bisa diakses ya. Kita coba lagi. Nah, masih bisa juga dibuka untuk webnya. Sekarang kita akan uji coba pada kita akan uji coba pada klien yang kedua.
Di sini klien yang pertama tadi kan menggunakan IP 7.5 ya. Nah, ini 7.5. Sekarang kita ganti menggunakan klien yang kedua ya, 7.10, sesuai yang sudah kita tulis tadi pada IP tables. Kalau ini kita accept ya TCP-nya untuk IP 7.10 untuk mengakses telnet dan FTP kita. Ya, sini. Ya, selanjutnya di sini untuk ini untuk IP klien kedua adalah 7.10 ya. Maaf saya ulangi lagi. Di sini untuk IP 10 klien kedua sini klien kedua diperbolehkan mengakses telnet, FTP dan webnya. Berarti untuk klien kedua semua bisa diakses ya. Jika sudah bisa diakses, kita masuk ke kita terlebih dahulu. Terus kita buat baru saja. Kita telnet lagi IP kita. Tunggu sembari menunggu kita masuk ke FTP. Ini kan yang tadi tidak bisa ya. Sekarang kita coba ulangi lagi menggunakan IP dari klien kedua kita. Dulu ya. Nah, di sini FTP-nya sudah bisa berhasil diakses ya. Untuk IP yang 7.10-nya atau klien yang keduanya, kita juga cek telnetnya. Nah, untuk telnetnya juga sudah bisa diakses dari klien kedua kita. Nah, di sini IP-nya juga sudah benar sesuai dengan Debian kita tadi. Untuk make sure kita akan IP config lagi. Nah, ini 7.10 ya, berarti benar menggunakan klien IP klien yang kedua. Berarti konfigurasi kita tadi sudah berhasil ya. FTP sudah bisa. Oh ya, apa aja kita coba lagi untuk web servernya. 192. Kita coba. Nah, juga sudah bisa ya untuk webnya. Berarti konfigurasi tadi kita sudah benar ya. Untuk klien pertama tidak bisa mengakses FTP dan telnetnya, sedangkan webnya bisa. Lalu untuk klien yang kedua bisa mengakses semuanya ya. Berarti konfigurasi kita sudah benar. Begitulah tutorial yang dapat saya berikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.